Medio. Setelah 6 tahun perilisan full album terakhirnya yang judulnya Perfect Velvet, akhirnya Red Velvet dikabarkan bakal comeback full album di bulan November mendatang. Kurang ini ya. Gitu. Dan kenapa ngetren menurut gue juga kalau dari sisi gue sih dancer ini ya. Dancer banget, hip hop banget. Ini statement fighter. Gas. Pokoknya Arfi kalau misalnya udah bikin lagu baru tuh pasti semua orang suka, semua orang menikmati. Beli album, nggak punya duit, jual rumah. Nggak. Annyeonghaseyo. Teman-teman, ada kejutan nih. Kamu bisa mengenang kembali cerita-cerita pendek dan dongeng dari majalah Bobo edisi spesial 50 tahun. Dengarkan versi audio dramanya di podcast Dongeng Pilihan Orang Tua pada aplikasi Noise. Selengkapnya cek di kolom deskripsi ya. Annyeonghaseyo, Falaimida Dan Ramos. Imida. Jadi kamu cari Korea Watson. Hashtag adalah semaunya. Wih. Di episode kali ini kita bakal ngobrolin tentang Red Velvet, mulai dari berita comeback dan throwback era terhitsnya Red Velvet. Dan di sini gue udah ngajak salah satu Reveluf ya? Betul, sebut ya, Reveluf Ramos ya. Hai, halo. Grup nongkrong SM Entertainment ini yang debut pada tahun 2014 kembali membawa kabar baik buat para Reveluf nih. Gimana perasaannya kira-kira? Senang banget dong. Soalnya, Di November nanti. aduh, senang banget. Soalnya setiap lagunya Red Velvet tuh bikin mau terus gitu, mau denger terus, bikin lagi. Jadi apapun lagu itu mau denger sih. Tapi gue pengen nanya nih ke lu nih. Lu jadi Reveluf tuh udah berapa lama? Kira-kira tuh Revelove tuh jadi dari SMP, jadi kalau nggak salah 2014-2015an deh. Dari awal debut dong. Antara segitu, pokoknya suka Red Velvet itu waktu mereka peralihan dari Dam Dam mau ke One of This Night. Jadi kayak gak jauh-jauh deh ya. Berarti udah nggak sabar dong ya, karena udah lama banget nungguin Red Velvet comeback nih ya. Bener Oke, terus setelah 6 tahun perilisan full album terakhirnya yang judulnya Perfect Velvet, akhirnya Red Velvet dikabarkan bakal comeback full album di bulan November mendatang. Kurang ini ya. Gitu. Oke. Kira-kira kalau dari lo sendiri nih, dari seorang Reveluf sendiri, kira-kira ada nggak yang lo berharap konsep apa gitu yang dibawain sama Red Velvet buat comeback di November nanti? Kalau jujur dari kenal Arfi itu gak pernah ngeharapin konsep, karena setiap konsep yang disajiin tuh selalu baru gitu. Selalu baru ya? Jadi gak pernah kebayang kayak mau Red Velvet konsep ini, enggak. Jadi terima aja gitu. Soalnya mereka tuh ini banget, apa ya, kalau gue nyebutnya mereka itu tuh kayak bunglon. Apa aja masuk. Bener. Jadi mereka tuh nggak takut gitu. Kayak bayangin Dam Dam misalkan. Dam Dam tuh era rednya mereka kan. Red kan mereka tuh lebih nunjukin power mereka yang ceria gitu kan. Mereka abis rame di Dam Dam, tiba-tiba mereka pindah ke One of This Night lebih dewasa, ngebawain lagu jazz R&B. Kayak gitu itu udah keren banget gitu. Jadi apapun itu gue terima sih, gue makan. Tapi untuk sekarang berarti lo nggak ada harapan nih kan, pasti sebagai seorang fans selalu dong kayak misalnya gue pengen deh ngeliat Red Velvet bawa-bawa konsep summery lagi kayak Red Flavor misalnya gitu kan. Nggak ada kalau itu. Karena gue comeback terakhir tuh kan Feel My Rhythm ya. Nah itu tuh mereka tuh feminim tapi dewasa. Dan gue seneng liatnya. Jadi mungkin gue berharap akan ada konsep seperti itu lagi gitu. Feminim, girly tapi dewasa gitu. Iya berarti emang gue juga setuju sih sebagai sebagai non Reveluf, tapi gue suka juga sebenarnya Red Velvet. Gue menikmati juga lagunya karena memang lagunya tuh punya ada soulnya sendiri gitu. Iya, ada jiwanya sendiri setiap comeback. Jadi ya memang bener. ya sebagai non fans aja gue menunggu gitu, sangat antusias dengan apa yang akan Red Easy Velvet. listening juga kan. Benar Enak semuanya. banget didengar gitu. Benar. Jadi pintar banget sih. Iya benar. Terus juga kan Red Velvet ini salah satu grup dari Gen 3 yang awet banget nih ya, yang sustain gitu ya. Yes. Terus
selain fans juga mayoritas orang tuh yang K-pop fans selain SM Stan atau Red Velvet Stan kan nungguin juga ya, nungguin banget. Jadi emang nggak salah lah kalau misalnya emang kita nungguin buat comeback ini ya. Benar. Sebenarnya tadi kita udah spill dikit sih ya Mus ya tentang banyak kita ngomongin era-era sebelumnya juga kan banyak banget tuh. Kalau misalnya dari lo pribadi nih sebagai Reveluf, lo tuh ada ini nggak ada preferensi nggak era mana yang paling lo gila nih gitu loh kayak bikin gitu merinding sendiri. Yang merinding ya. Kalau merinding excited itu sebenarnya waktu mereka masih di Red-nya mereka sih. Kalau sekarang kan mereka kan baik Red sama Velvet digabungkan. Jadi waktu era-era Red-nya gue suka. Ya Dam-Dam itu unik banget gitu, catchy, kayak rame tapi nggak gimana ya. Tapi nggak bikin overwhelm gitu. Jadi kayak bikin kita ngikutin beatnya kan yang Dam-Dam berkali-kali. Jadi kayak kengiang-ngiang terus gitu. Apalagi kalau ngeliat video klipnya itu mereka tuh kayak boneka gitu. Oh iya gue inget tuh. Apalagi dipakein dress warna gitu kan merah-merah semua terus pakai apron. Itu kayak ngeliat boneka-boneka yang dari apa sih porselen gitu. Iya. Jadi kayak lucu banget gitu. Tapi kalau misalnya yang gue tahu nih soal Red Velvet nih, gue tuh sering banget ngelihat kayak teori dari setiap comeback. Nah kalau misalnya lu punya nggak kayak favorit teori di suatu era tuh lu punya nggak? Yang favorit teori tuh paling yang menarik nih yang One of This Night. Kenapa tuh teorinya tuh? Karena lagu One of This Night kan sebenarnya itu kan untuk apa sih kayak reminder berbelasungkawa sama kejadian kapal feri Sewol kan. Jadi tuh di Korea tuh ada jadi kapal Sewol tenggelam. Nah jadi mereka tuh coba ngebawain lagu dengan konsep seperti itu, tapi dibikin elegan gitu. Jadi kan kalau misalnya di video klipnya tuh kan mereka kayak ngumpul satu ruangan, terus ada satu orang yang pakai si Joy itu tuh pakai kayak gaun warna hitam sendiri. Itu tuh orang-orang bilang dia tuh lagi berkabung. Soalnya member Arfi yang lain itu tuh kayak ngewakilin anak-anak di kapal feri Sewol yang meninggal. Jadi Joy tuh kayak berkabung. Terus ada adegan kayak Yeri di atas perahu, dia tuh kan kayak ngambang gitu. Itu kan dia juga kayak ngambalin kayak ngegambarin rasa sedihnya waktu tenggelam tuh gimana. Banyak sih kalau misalnya ngeliat One of These tuh MV-nya tuh padat banget. Tapi mungkin ini dulu ya kayak informasi sedikit. Tadi kapal apa? Sewol. Kapal feri Sewol. Kapal feri Sewol itu kan sempat memang ada insiden. Ini correct me if I'm wrong ya, tapi sempat ada insiden di Korea itu kalau nggak salah penumpangnya dari kapal itu adalah siswa-siswa SMA kalau nggak salah dan ada insiden lah, ada kejadian sampai akhirnya banyak yang tidak terselamatkan gitu ya gitu. Tapi emang Red Velvet ini sangat berani sih menurut gua karena apa ya mereka tuh membawa suatu konsep yang kayaknya sensitif gitu ya, kayaknya terlalu mungkin musisi lain tuh kayak enggak deh gua nggak tangan deh gitu. Tapi mereka tuh berani ya, keren ya. Dan membawakannya dengan secara apa ya respectful juga gitu, jatuhnya nggak disrespectful. Iya sih, itu sih yang bikin mungkin itu salah satu yang menjadi alasan mengapa Red Velvet 9 tahun ini masih ada. Karirnya tetap strong. Karir tetap strong itu emang tapi emang perlu diacungi jempol sih emang kalau Red Velvet dan SM ya tentunya juga ya. Jelas. Terus juga kalau misalnya salah satu comeback gue lupa sih. Mungkin ini lo tahu nggak? Mungkin lo kan lebih paham dari gue nih seorang Revelov kan. Gue pengen nanya soal teori-teori itu beda kan nama yang teori yang eranya Psycho sama ya? Kayaknya beda deh. Beda ya? Seingat gue kayaknya beda deh. Kalau Psycho tuh lebih kayak mereka ngasih kesan ritual-ritual gitu kan. Bener. Cuman kan pasangan toksik gitu. Iya. Itu beda sih, kayak beda menurut gue. Beda ya, tapi iya yang gue heran itu Joy itu sering banget jadi kayak yang beda gitu ya di bener. Iya. Itu kenapa tuh lu ada apakah emang auranya beda aja Pak? Kalau lo sebagai Revelov tuh lu punya ini sendiri gak punya? Ini kayak teorinya Joy emang cocok jadi apa gitu, makanya dibedain terus. Kalau nggak salah banget ya ini gue baca di salah satu Twitter gitu. Jadi ada kan suka ada tuh fandom yang bikin teori. Jadi gue baca di timeline Twitter itu kenapa Joy paling beda sendiri karena dari zamannya trainee mereka, Joy itu yang satu-satunya yang nggak dikenalin. Jadi iya? tuh SM tuh kalau nggak salah punya namanya tuh program namanya SM Rookies. SM Rookies gue tahu. Jadi tuh yang kenalin kayak rookie pilihannya mereka gitu. Kan di situ kan ada Wendy, ada si Irene, ada si Segi. Kayaknya Yeri juga masuk nih. Nah kalau nggak salah Joy itu cuma satu-satunya yang nggak masuk di situ. Dia tuh kayak member apa sih kayak wild card gitu ya, yang disimpan terus tiba-tiba orang kayak ini siapa ya?
Jadi karena si Joe ini dari awal nggak ada, terus tiba-tiba ada, itu yang ngebikin dia tuh konsepnya tuh dari awal tuh dia beda sendiri gitu, punya perannya sendiri. Tapi menurut gue ya, SM tidak ini sih, ini nggak tahu sih gue sotoy aja tapi menurut gue SM nggak terlalu salah langkah sih karena Benar. Joy memang punya, menurut gue Joy memang punya aura misterius sendiri kan. Benar. Iya. Terus beberapa Joy juga sempat sempat ngetren, bukan ngetren apa ya? Ya viral lah di internasional malah. Waktu itu gue inget banget, ini pertama kali gue waktu itu belum tahu Red Velvet sama sekali dan ini pertama kali gue tahu Joy gara-gara waktu itu rame di comebacknya, gue lupa tapi mungkin lu inget yang dia pakai ini dress rainbow cake. Itu Peekaboo. Iya, Peekaboo ya. Itu juga era yang keren banget itu. Asli itu keren banget. Kenapa menurut lu keren? Kesan horor. Tapi horornya tuh horor yang gak eksplisit. Horornya itu tuh kayak apa ya? Kayak mereka tuh kayak member Red Velvet tuh kayak main di dollhouse gitu. Maksudnya kesannya tuh kayak horor yang ada sentuhan-sentuhan jail-jailnya, innocent-innocentnya tapi horor gitu. Oh, emang Red Velvet berarti sering banget mengangkat konsep horor dan selalu sukses. Betul. Benar, dan selalu sukses. Selalu sukses. Ya, kalau kemarin tuh gue ngeliat, gue kan jujur suka banget Psycho kan gue. Dan konsep itu keren banget sih, itu agak keren. horor juga kan. Itu asli keren. Dan mereka juga berhasil membawakan itu juga. Jadi Betul. gue berani bilang sih Red Velvet itu adalah salah satu grup yang memang trendsetter, trendmaker gitu ya. Bener. Dari awal mereka debut itu, konsep Red sama Velvet itu, Red itu kan ngewakilin sisi yang lebih ceria ya, yang lebih kayak wah gitu. Kalau Velvet kan yang lebih elegan dewasa. Itu tuh correct me if I'm wrong ya, tapi baru mereka yang punya konsep seperti itu. Sampai akhirnya jadi mereka tuh jadi kayak blueprintnya buat grup-grup perempuan. I see. Bener. Berarti emang kalau misalnya di luar konsep kayak misalnya kita ngobrolin koreografi gitu ya. Gue salut banget sama Red Velvet karena beberapa waktu lalu, gue lupa 2021 atau 2020 gitu atau 2022, gue lupa ya antara tahun itu. Russian Roulette kan udah lama ya? Udah lama kan? Udah lama. Tapi waktu itu kalau lu sempat merhatiin TikTok, Russian Roulette itu koreonya walaupun pakai lagu lain ya waktu itu ya, tapi koreonya tuh dia ini yang lagi dari member Luna itu ya. Iya, yang gimana sih Korea? Yang Vivi Ya, gue nggak tahu lah, gue nggak paham. Iya, itu keren banget sih menurut gue. Kayak Russian Roulette tuh tahun 2000 berapa ya? 16, 17. Kayak segitu deh, 2016 2017 sekitar segitu ya. Kayaknya. Dan setelah berapa? 6 tahun mungkin, 7 tahun enggak, 5. Ya sekitar segitu. Sekitar lama itu menjadi naik lagi, booming lagi itu. Dari awal mereka ada pun sebenarnya udah nge-booming banget. Iya, tapi itulah gue salutnya sama Red Velvet karena dari awal mereka comeback, tapi ketika lagu itu udah mulai beberapa waktu lagi, mereka bisa ngetren lagi. Iya, itu keren banget loh. Karena itu tadi menurut gua, karena lagu mereka tuh timeless. Timeless bener. Nggak, maksudnya bukan yang ini maksudnya nggak nyinggung grup lain. Bener. Tapi kita di sini gimana ya? Semua lagu mereka tuh nggak ada yang ngebosenin. Mereka tuh selalu berani buat ngegayat genre baru gitu. Bener. Dan kenapa ngetren menurut gue juga kalau dari sisi gue sih dancer ini ya. Dancer banget, hip hop banget. Di street band fighter. Tapi kalau menurut gue yang memang jago banget ngedance ini ya, kayaknya emang koreonya si Red Velvet ini itu sama kayak lagunya Timeless. Dan juga poin plusnya nggak terlalu, menurut gue ya, gue nggak tahu sih tapi mungkin nggak terlalu rumit dan betul. Bisa ditiru orang enjoyable, bener. Benar. Itu dance salah satu dance yang bisa kita lakuin dimanapun sih menurut gue. Betul. Dan gak merasa canggung. Benar. Iya kan, kayak apalagi di sini sekarang gue. Yang ikonik tuh yang Bad Boy. Kan zaman Bad Boy itu kan Arfi kan sempat diundang ke Korea Utara, inget gak? Oh tau iya, tahu gue. Nah, terus yang uniknya mereka itu ngebawain lagu Bad Boy. Maksudnya kan kalau di koreografi asli kan si Salgi itu kan ada bagian nembak kan. Nah, cuman kan di sana kan nggak mungkin kan. Kayak ya takutnya gimana akhirnya diganti koreo. Bahkan di interview juga Salgi sendiri dia ngomong kayak dia kayak takut salah koreo atau apa gitu, tapi ya ternyata ya mereka sukses aja dan diterima baik sama warga-warga Korea Utara. Iya, tapi memang itulah kecerdasan witty sih lebih tepatnya Sulgi, karena menjadi idol sudah cukup lama dan dia tahu kalau misalnya membawakan koreo, apalagi dia main dancer kan kalau salah. Benar, dia main dancer.
dia tahu kalau misalnya dia membawakan gerakan begitu di Korea Utara kan digituin balik tuh. Takutnya kita nggak tahu kan. Iya kan. Jadi dia mengganti itu. Jadi aduh itu sih emang apa ya? Red Velvet itu adalah salah satu grup yang ikonik bisa gue bilang. Ikonik. Mereka tuh blueprint ya. Blueprint dari ini gue berani bilang ya. Tapi sebagai Rem Love gue berani bilang mereka adalah blueprint dari segala macam beragam girl band sekarang. Iya bener sih, tapi iya memang sih kalau misalnya idol K-pop yang memang pernah tampil di Korea Utara, gue nggak tahu sih siapa lagi ya. Cuman kayaknya yang pertama Red Velvet ya. Gue juga pikir kayaknya gue nggak tahu ya. Cuman itu bener tadi kayak baru Arvi doang deh. Di samping Arvi kan ke Korea Utara juga nggak sendirian kan. Iya. Cuman kayak kalau girl group baru mereka deh kayaknya ya. Kayaknya ya. Ini ya kita koreksi kita jika kita salah ya bener ya. Terus juga kalau misalnya kita balik lagi ngomongin era-era lagi deh. Lo apa tadi Damdam? Yes. Terus Damdam terus tadi Russian Roulette udah ya. Russian Roulette udah. Terus ada yang Red Flavor tuh. Itu ikonik banget. Red Flavor. Itu kan karena Red Flavor juga mereka tuh digadang-gadang sebagai Queen of Summer ya. Oh bukan, kalau Queen of Summer mah. Mereka tuh pokoknya ya kalau misalnya era summer tuh itu mereka tuh udah pasti orang-orang nunggu. Karena si Red Flavor itu. Karena lagu summer tuh mereka selalu kayak kalau musim panas kan bikin lagu ya, nyesuaiin keadaan musim panas itu. Mau di Red Flavor terus juga sampai Power Up. Itu dua-duanya ikonik banget. Iya. Parah. Tapi itu seru banget. Tapi menurut gue memang Red Flavor tuh deserve untuk terkenal sih karena jelas. Itu yang kalau nggak salah yang video klipnya gimana ya? Gue lupa sih. Iya jadi mereka tuh jadi kayak buah-buah gitu. Iya yang buah itu. Gue pengen nyebut takut salah ngomong gitu. Segar banget sama santai aja kali. Level mah santai. Kan gak enak depan Revelov asli gitu kan. Iya itu si yang ada merah gitu-gitu kan. Yang airin jadi semangka lah. Tapi itu memang kalau misalnya nggak tahu sih kan Indonesia summer mulu ya. Indonesia summer mulu. Iya kan gue ngebayangin kalau misalnya gue hidup di Korea nih. Terus gue lagi summer, gue nyetel itu tuh kayak bau pasti suasananya. Kok jadi adem ya gitu. Tapi kita belum ngomongin yang paling basic nih dari tadi nih. Kalau misalnya gue boleh nanya, bias lo siapa? Bias gue? Wah, sudah pasti bias gue adalah Irene. Tapi aku juga suka Wendy. Wendy tuh nggak tahu ngelihat Wendy aja tuh udah kayak seneng gitu bawaannya. Gimana sih? Jadi kayak aura positifnya tuh. Karena Wendy tuh memang dibilang ini juga kan kalau salah. Dia tuh sering banget dibilang happy virus kan. Benar. Tapi kalau ngomongin Wendy gue jadi inget salah satu comebacknya di Psycho yaitu cukup sedih sih. Itu juga yang menjadi kecelakaan. Iya yang menjadi momen yang cukup diingat juga oleh para Reveluf gitu ya. Wendy itu. Cuman ya untungnya sekarang sudah tidak kenapa-napa dan ya kita berdoa siapapun gak cuma idol ya jaga kesehatan dan untuk idol juga semoga terhindar dari kecelakaan dan momen-momen buruk gitu sih ya. Amin. Jadi untuk ini mungkin lo ada pesan atau harapan gitu untuk comebacknya Red Velvet bulan depan di bulan November nanti. Satu harapan. Pokoknya buat Arvi udah langsung gas aja semua gas. Apapun itu digas. Pokoknya Arvi kalau misalnya udah bikin lagu baru tuh pasti semua orang suka. Semua orang menikmati. Beli album, nggak punya duit, jual rumah. Nggak segitu ya. Streaming aja, streaming. Kita dukung. Di YouTube, di Spotify, kita streaming. Oke, sorry. Kalau jual rumah kaget. Mana rumahnya? Iya, beli buat album mah. Kan harus support. Oh iya benar. Gitu. Ekstrim gitu supportnya. Iya. Pokoknya streaming. Oke, thank you banget Ramos. Terima kasih Ramos dan sobat media yang udah nonton video ini dan juga Ramos yang udah bersedia meluangkan waktu hadir di sini juga ya. Boleh banget untuk sobat media share di kolom komentar perasaan sobat media tentang comeback mendatangnya Red Velvet nih. Tungguin episode What's On lainnya di Kamchagia Korea. Sampai jumpa di minggu depan. Annyeong.